Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya dari kelas 3E, Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan melakukan promosi kesehatan terkait KB dan alat kontrasepsinya. Untuk itu, terus simak ya. Nah, kali ini saya akan membahas terkait pengertiannya terlebih dahulu ya, pengertian dari KB atau keluarga berencana. Nah, untuk KB itu sendiri itu merupakan suatu gerakan untuk membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Nah, bagaimana caranya untuk membatasi kelahiran itu? Caranya dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi. Nanti saya akan jelaskan alat kontrasepsinya apa saja dan bagaimana cara penggunaannya. Nanti itu untuk di akhir. Nah, kemudian bagaimana upaya ini atau gerakan ini bisa dilakukan? Nah, upaya ini atau gerakan ini itu merupakan suatu upaya untuk peningkatan peran dan masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Nah, untuk program ini itu merupakan suatu program pemerintah ya, dimana ini tuh sudah diawasi dan dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual penduduknya gitu, yang udah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang kemudian sudah diawasi oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Nah, itu merupakan definisi atau pengertian dari KB. Dan itu ada tujuan dari KB. Nah, tujuan dari KB ini tuh memiliki tujuan khusus ya. Ada 3 tujuan khususnya. Yang pertama itu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang kemudian yang kedua itu untuk menurunnya jumlah angka kelahiran bayi. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjaringan kelahiran. Nah, itu merupakan tujuan khusus dari KB. Nah, kemudian itu ada manfaat. Nah, manfaat KB ini tuh apa sih sebenarnya gitu? Manfaatnya tuh apa bagi kita kalau kita menggunakan alat kontrasepsi atau mengikuti program KB ini gitu? Nah, manfaatnya itu ada banyak ya, mungkin yang akan saya jelaskan itu cuma beberapa. Nah, kemudian manfaatnya nih yang pertama nih untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi selain kita bisa menggunakan kontrasepsi ini, kita bisa mencegah kelahiran yang tidak diinginkan. Gimana kalau misalnya nih ibu-ibu kalau misalnya ingin melakukan gitu hubungan intim gitu ya, dan kemudian tuh tidak ingin hamil, ini bisa dicegah gitu dengan menggunakan alat kontrasepsinya. Kemudian yang kedua ini ada untuk mengurangi resiko aborsi. Nah, dimana kan banyak sekali tuh ya misalnya sekarang nih yang melakukan aborsi gitu kan, padahal aborsi itu kan merupakan suatu tindakan yang keji gitu, dimana tidak mau menginginkan bayi akhirnya bisa diaborsi gitu. Nah, ini nih kita kalau misalnya bisa mengikuti program KB atau menggunakan alat kontrasepsi, ini bisa kita cegah gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini menurunkan angka kematian ibu. Nah, sekarang kan banyak banget tuh ya yang usia remaja gitu yang sudah hamil gitu. Dan ini tuh bisa beresiko untuk meningkatkan angka kematian ibu, dimana misalnya
ibu-ibu ini shock gitu terhadap kehamilannya, itu bisa meningkatkan resiko kematian. Nah kemudian yang keempat juga bisa mengurangi angka kematian bayi. Nah selain kematian ibu, kematian bayi juga bisa terjadi ya, karena misalnya bayi itu kurang gizi atau gimana gitu dalam kandungannya, ini bisa juga beresiko untuk terjadinya kematian pada bayi atau janin itu sendiri. Nah kemudian yang kelima ini bisa untuk membantu mencegah penyakit HIV AIDS gitu. Nah dengan menggunakan alat kontrasepsi gitu, ini juga bisa mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual gitu seperti HIV AIDS ini. Nah kemudian yang terakhir ini itu manfaatnya itu bisa menjaga kesehatan mental keluarga. Nah kalau misalnya anak-anak tumbuh kembangnya itu dari keluarga yang baik, dari keluarga yang benar-benar ingin meningkatkan derajat kesehatan anak, ini juga bisa gitu ya untuk tumbuh kembang anak. Tapi kalau misalnya suatu di keluarga ini tidak menginginkan kehamilan gitu atau menginginkan anak, ini juga bisa terjadi kesehatan mental atau terjadi pertumbuhan dan perkembangan bagi anak itu sendiri gitu akibat mental kesehatannya itu tidak baik gitu di keluarga. Nah itu merupakan manfaat-manfaat dari KB atau keluarga berencana itu sendiri. Sebenarnya cukup bermanfaat ya untuk penggunaan atau mengikuti program KB ini. Nah tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai definisi dari KB, kemudian tujuan KB dan manfaat KB. Nah sekarang saya akan menjelaskan terkait alat-alat kontrasepsinya seperti apa. Saya tunjukkan seperti ini gambarnya ya, alat kontrasepsinya yang bisa meliputi pil KB, kemudian ada suntik KB, ada kondom, terus ada IUD, ada implan, dan ada namanya KB permanen atau bisa disebut dengan vasektomi dan tubektomi. Nah untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait pil KB gitu. Nah pil KB ini contohnya seperti ini ya, contohnya. Nah pil KB ini tuh merupakan kombinasi antara progesteron dan estrogen, di mana dapat membantu ovarium tidak memproduksi sel telur gitu. Nah penggunaan pil KB ini digunakan setiap hari di jam yang sama. Misalnya ibu mengkonsumsi di jam 7, berarti besoknya di jam 7 lagi. Nah itu untuk penggunaan pil KB. Nah untuk yang kedua ini ada suntik KB. Nah contoh suntik KB-nya seperti ini. Nah untuk suntik KB ini tuh digunainnya cukup 1-3 bulan sekali. Jadi ibu nih kalau misalnya ingin simple gitu ya, kalau misalnya pil KB kan digunainnya atau diminumnya kan setiap hari satu tablet gitu. Kalau misalnya suntik cukup 1 kali aja gitu selama 1-3 bulan sekali. Nah ini biasanya cocok untuk ibu-ibu yang ingin beraktivitas di luar gitu. Nah kemudian yang ketiga ini ada yang namanya kondom. Nah seperti ini contohnya. Nah contoh kondom ini tuh sebenarnya ini juga selain untuk bisa mencegah gitu sperma masuk ke dalam vagina gitu atau ke dalam rahim, ini juga bisa untuk mencegah terjadinya penyakit menular seksual, yaitu seperti HIV AIDS yang tadi saya jelaskan di awal gitu, bisa untuk menggunakan ini. Tapi tidak jarang juga kondom ini tuh bisa bisa mengakibatkan kebocoran juga gitu. Nah kemudian yang keempat ini ada implan. Nah untuk implan ini contohnya seperti ini ya, contoh implan ini tuh kalau bisa disebut tuh seperti susuk seperti itu ya, cara memasukkan susuk tersebut tuh ke bagian lengan atas gitu, sebagian sini itu 1 atau 2 susuk atau 2 batang susuk ya, itu bisa digunakan itu selama 3 tahun. Tapi kalau untuk misalnya 6 batang susuk itu bisa digunainnya selama 5 tahun.
kemudian yang keenam ini ada IUD. Nah, contoh bentuk IUD-nya seperti ini. Ini saya bentukannya seperti huruf T ya. Nanti ada lagi yang berbentuk huruf 7. Ini saya contohnya huruf T. Nah, ini tuh cara penggunaannya tuh bisa dipasang langsung di rahim gitu. Kalau rahim kan rahim perempuan kan bentuknya itu ya seperti saya contohkan seperti ini bentuknya. Tuh, jadi langsung dimasukkan ke dalam rahim dan itu bisa mencegah sperma masuk ke dalam sel telur gitu. Jadi, nah kalau misalnya pemakaian IUD ini tuh bisa sampai selama 5 tahun ya, kalau nggak salah 5 tahun. Nah kemudian yang terakhir ini ada KB permanen atau bisa disebut dengan vasektomi dan tubektomi. Nah saya contohkannya seperti ini ya. Ini pada vasektomi biasa pada sistem reproduksi laki-laki, dan yang ini itu tubektomi pada sistem reproduksi perempuan. Nah untuk KB permanen ini tuh merupakan KB yang sangat efektif gitu ya untuk mencegah terjadinya kehamilan, karena penggunaannya sendiri itu dengan cara memotong atau menjepit jalannya sperma dan jalannya ini ke sel telur juga di perempuan. Jadi ini tuh merupakan keefektifannya tuh sangat tinggi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ibu-ibu atau bapak-bapak yang melihat video ini dan semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami ya. Mohon maaf juga apabila dalam pembuatan video ini ada kesalahan baik tutur kata maupun dari isi materinya. Untuk itu jika video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua, memohon untuk di-share dan di-like. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.